Perkenalkan, nama saya Eka Binaria Manulang dengan NPM 22510020. Perkenalkan, nama saya Revin Kasimatupang, NPM 22511097. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Azahra dengan NPM 22511082. Perkenalkan, nama saya Vanessa Babydiani, NPM 2251008. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Keisha Salsabila, NPM 2251094. Selamat pagi, kami dari kelompok Etika Profesi Hukum Advokat dengan saya sendiri Ropita Sari Tarigan dengan NPM 2251019 ingin mewawancarai Bapak Abdul Qadir sebagai advokat dan bersama dengan rekan-rekan saya. Selamat siang Bapak. Siang ya. Kami dari mahasiswi Universitas Internasional Batam dengan saya Anindya Putri dan rekan saya Ropita Sari Tarigan. Ya. Nah, sebelumnya Pak, dengan Bapak siapa? Saya Abdul Qadir. Bekerja sebagai? Saat ini masih sebagai advokat ya. Ya, nama kerennya sekarang kita tahu pengacara lah. Ya. Bapak bekerja sebagai advokat. Nah, kalau boleh tahu Bapak bekerja sebagai advokat berapa lama ya, Pak? Sejak tahun 2002 saya sudah terjun di dunia hukum praktek pengacara, tapi waktu itu saya masih magang-magang ya, belum buka kantor sendiri. Baik. Nah, saya dengar-dengar katanya Bapak juga ini advokat senior. Nah, batasan advokat senior itu gimana, Pak? Sebenarnya secara sih tidak ada batasan, pasti tidak ada. Tapi ya kalau sudah di atas 10 tahun kita anggap udah senior lah. Oke, baik, udah berarti dari 10 tahun. jauh jam terbangnya lah kan, udah banyak jam terbangnya. Nah, kalau boleh cerita nih Pak mengenai perjalanan karir Bapak dan organisasi yang mungkin Bapak pernah di dalamnya dan juga sebagai apa gitu Pak? Saya pertama dulu itu menjadi ketua Asosiasi Advokat Indonesia Batam. Oke. Ya, saya lupa tahunnya karena sudah lama. Kemudian muscap lagi, saya terpilih kembali lagi untuk periode kedua. Nah, setelah itu saya juga mencalonkan diri untuk ketua DPC Pradi Batam. Jadi Pradi Batam itu pertama kali saya yang mendirikan bersama kawan-kawan. Jadi saya yang pertama di Batam mendirikan itu. Kemudian muscap Pradi, ya saya terpilih lagi untuk kedua kalinya. Yang ketiga kan tak boleh lagi. Saya cuma 2 kali saja. Oh, ya 12-nya 2 kali. Ya 2 kali. Baik. Jadi dan juga bagaimana sebenarnya awal karir Bapak gitu? Apa langsung punya kantor atau gimana? Ya enggak juga. Saya dulu numpang di LBH dipenuhin ya sama kawan-kawan, magang-magang di situ ya, antar surat lah, kita antar surat, belajar ngetik gimana konsep surat gugatan, harus belajar di situ kan. Jadi sama, semua dimulai dari nol. Tidak ada yang instan. Belajar ya akhirnya kita buka LBH sendiri dengan nama ya waktu itu Lembaga Bantuan Hukum Batam ya, LBH Batam. Perjalanan waktu kita buka kantor sendiri namanya Kajri Firdaus & Partner. Nah, di situ partner saya Pak Firdaus, saya Edian Erlangga dan Abdul Qadir Bade, ada 4 orang kami di situ di Nagoya tuh. Dan sekarang udah punya kantor masing-masing? Sudah masing-masing lah. Tinggal Abdul Qadir Bade yang sama saya selama belasan tahun. Itu masih sama kami berdua di sini. Masih ada. Ya. Dan juga tadi saya dengar Bapak udah banyak penghargaan ya Bapak sebagai ketua Pradi juga gitu kan. Nah, buat pencapaian itu Pak mungkin ada hal-hal yang menghalangi atau hal yang bisa Bapak sampaikan gitu yang bisa juga buat kami sebagai mahasiswi. Ya intinya begini, kalau ingin menjadi advokat ya jangan ingin cepat kaya gitu. Ya itu kuncinya, dan harus konsisten. Konsisten apa? Kalau memang sudah mau jadi advokat, kita harus fokus ke situ. Jadi cintailah pekerjaan itu. Kalau itu memang cita-cita Anda untuk jadi advokat misalnya lah ya, karena banyak profesi lain juga. Tapi ya harus fokus di situ dan harus konsisten. Jangan pikir untuk instan jadi kaya. Harus dimulai dari nol, bertahap lah. Oke, Ya. baik. Nanti mengenai kelanjutan pertanyaan mengenai etika profesi hukum akan ditanyakan oleh teman saya Bapak. Terima kasih. Ya baik. Oke, Pak.
Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Revin Kasimatupang bersama teman saya. Nama saya Putri Nabila. Di sini Pak, saya ingin melanjutkan pembahasan tadi sudah membahas tentang perkenalan Bapak seputar perjalanan karir Bapak. Di sini kami ingin membahas mengenai kode etik advokat Pak, seorang advokat. Di mana pertanyaannya seperti yang kita tahu bahwa kode etik advokat itu kan Pak mengatur profesi advokat dalam berperilaku, dalam berteman, dan mengatur kliennya juga Pak. Nah, kami ingin mengetahui nih Pak, kegunaan dari kode etik itu menurut Bapak apa ya Pak? Manfaat ya, manfaat dari kode itu sendiri sebenarnya untuk advokat itu sendiri. Ya, satu untuk meningkatkan profesionalisme dia, kemudian untuk melindungi kepentingan advokat juga, dan menjaga kepentingan kliennya. Kenapa? Karena kalau tidak diatur dengan kode etik, seorang advokat bisa saja bertindak di luar yang sewajarnya kan. Nah, hal itu diatur kode etik. Seperti ya kita tidak bisa mengambil misalnya klien orang lain, klien orang lain kita ambil itu tidak boleh, dilarang itu. Terus salah satu kode etiknya juga. Lalu Pak, kalau misalkan kode etik ini dilanggar, terus kira-kira cara penyelesaiannya melalui apa, lalu apa sanksinya gitu? Ya, kalau ada pihak yang keberatan, pihak keberatan bisa saja masyarakat mencari keadilan atau klien itu sendiri, kemudian rekan sejawat kita advokat sendiri itu bisa mengajukan keberatan atau pengaduan lah ke Dewan Kehormatan yang ada di wilayah itu. Kalau di Batam saat ini belum punya Dewan Kehormatan kita memang untuk Peradi ya, belum dibentuk. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan pengaduan ke DPD atau DPC yang terdekat. Kalau di sini kan yang ada Pekanbaru, berarti ke Pekanbaru. Kalau Pekanbaru tidak ada berarti ke Jakarta, ke pusat. Ya, ke pusat. Dan ya kalau soal sanksi ya, sanksi itu macam-macam. Ada teguran, lisan, ada tertulis, ada pemecatan. Oh, paling berat Ada pemecatan, ada dilarang berpraktek selama sekian beberapa tahun misalnya, ada 1 tahun, nah itu ada. Jadi itu sanksi-sanksi yang ada di kalau melanggar kode etik. Ya. Lalu Pak, biasanya alasan apa yang membuat advokat itu tidak bisa atau tidak berhasil menjalankan kode etik? Kadang-kadang bukan tidak berhasil ya. Sebenarnya dia sudah tahu, seorang advokat itu wajib tahu kode etik itu. Sehingga kalau dia melanggar tentu bukan berarti dia tidak menghalangi dia, tidak. Tapi mestinya ya dia sudah ngerti lah bahwa kalau seperti ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena itu memang untuk kepentingan dia juga, untuk kepentingan advokat itu sendiri, dan terutama pencari keadilan itu. Nah, sehingga tidak ada istilahnya bahwa advokat tidak tahu kode etik. Dia wajib tahu dan wajib menjalankan itu. Ya, jadi tidak ada alasan untuk menghalang-halangi dia untuk menjalankan itu. Dia wajib. Nah, ya, saya rasa itu. Ada lagi? Terus Pak, kalau misalkan kode etik ini ada perbedaan nggak antara dari hukum pidana atau hukum perdata ya? Misalkan di hukum pidana ada kode etik tersendiri atau di hukum perdata ada kode etik tersendiri gitu? Oh tidak, jadi itu terpisah, hal yang berbeda ya. Jadi pelanggaran itu sifatnya pelanggaran etik, bukan pelanggaran hukum. Jadi etik seorang advokat, kalau pelanggaran berarti dia kenakan kode etik itu. Kalau pidana tetap diproses pidana. Ya, kalau dia melanggar ya cedera janji misalnya ya digugat orang kan. Nah, tapi kalau tentang etik perilaku dia ya Dewan Kehormatan yang mengadili dia. Nah, jadi tidak masuk ke pidana ya. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir tadi kan ada membahas tentang Dewan Kehormatan ya Pak, yang berhak untuk mengadili. Apa cuman Dewan Kehormatan saja yang berhak untuk berwenang mengadili pelanggaran kode etik? Kalau di organisasi advokat ya, yang berwenang itu hanya Dewan Kehormatan. Tapi selain itu, advokat itu juga punya dewan pengawas yang mengawasi. Supaya apa? Supaya memang perilaku advokat itu sesuai diharapkan. Jadi sebelum sampai ke kode etik, kalau kode etiknya sudah diadili nih, supaya jangan sampai ke sana ada pengawas. Jadi diawasi kalau ada tindak tanduk yang kurang tidak baik di situ akan diberitahukan supaya tidak seperti ini. Jadi disihatilah, diawasilah dia. Jadi advokat itu tidak bisa serta merta. Kalau Dewan Kehormatan sifatnya kan menunggu pengaduan nih. Nah, kalau tidak ada pengaduan ya bagaimana advokat itu tidak akan diapa-apakan. Tapi pengaduan itu bisa jadi Dewan Pengawas juga yang melaporkan dia kan. Nah, itulah fungsinya Dewan Pengawas itu.
supaya advokat itu ya menjalankan profesinya sesuai dengan aturan yang ada. Nah itu. Oke Pak. Pak, kalau yang saya tahu kan ini ya Pak, organisasi advokat ada banyak. Nah, kalau misalkan nih yang saya tahu ada advokat yang misalkan dipecat dari organisasi yang satu, terus dia pindah ke yang lain tuh gimana ya Pak? Jadi begini, kalau mestinya ya dia tidak bisa berpraktek kalau dipecat ini. Misalnya dari Peradi dipecat, kemudian dia pindah ke Asosiasi Advokat Indonesia. Nah, salah satu jalannya supaya dia tidak bisa berada di pengadilan adalah putusan Dewan Kehormatan itu harus dikirim oleh Dewan Kehormatan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung nanti mendistribusikan ke pengadilan di bawahnya supaya diberitahukan bahwa ini sudah dipecat. Artinya kalau dia pindah, karena dia melanggar kode etik, dia harus dipecat nih, nggak bisa lagi mestinya. Tapi kan sekarang loncat banyak seperti itu, pecat di sini, lari di sini. Kenapa? Ya putusan itu nggak sampai ke Mahkamah Agung atau ke pengadilan di bawahnya, sehingga kalau dia bersidang dia masih diterima. Nah, mestinya putusan itu disosialisasikan. Ya. Oke Pak, itu aja seputar pertanyaan mengenai kode etik. Ya. Sebentar teman saya akan kembali bertanya. Terima kasih Pak. Ya, masih ya. Nah, kita udah sampai di sesi terakhir nih Pak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Eka Binaria Manulang dan rekan saya Vanessa Bibiliani. Nah, Silakan. tadi teman-teman saya nih kan udah menguraikan beberapa tentang kode etik. Di sini nih saya penasaran nih, karena ada satu kode etik yang bilang kayak advokat itu tidak bisa membongkar atau mengumbar gitu rahasia dari satu klien. Apakah itu benar, Pak? Kalau itu memang wajib. Jadi kita seorang advokat itu tidak boleh membongkar rahasia klien. Harus menjamin kerahasiaan klien kita itu. Iya. Ya. Berarti itu salah satu dari kode etik. Karena di situ kan banyak rahasia di situ. Banyak data-data klien kita yang hanya kita boleh tahu. Ya kalau itu dibongkar kan rusak lah, ketahuan ya, sama orang lain. Gitu. Nah, bagaimana Pak kalau gini nih, pernah saya dengar kayak dari dosen gitu kan. Jadi contoh nih Bapak nih punya klien, contoh klien Bapak itu Vanessa. Ya. Bapak berarti udah tahu semua nih tentang kelemahan-kelemahannya, rahasianya gitu kan. Ya. Nah, terus Bapak juga sudah menjadi saya juga pernah menjadi klien Bapak gitu. Bapak juga udah tahu kelemahan saya. Suatu hari kita nih bertemu berdua nih bersidang gitu. Kami Berlawanan. ada ya konflik. Tiba-tiba nih saya mau Bapak nih jadi pengacara saya. Bagaimana itu, Pak? Apakah Bapak harus mengundurkan diri atau Bapak harus tetap maju gitu? Kalau tentang perkara yang sama, yang dulu saya pegang beliau misalnya tentang ya satu perkara yang sama, tentu saya tidak bisa menjadi pengacara Mbak untuk melawan dia. Ya. Tapi kalau perkara yang beda bisa-bisa saja. Oh, bisa-bisa Ya, saja. bisa saja. Jadi ini per kasus. Karena tidak semua juga rahasia dia kan disampaikan ke saya kan. Untuk perkara ini mungkin dia tidak cerita ke saya. Ya. Tapi untuk perkara A dia akan cerita semua karena harus tahu saya kan. Begitu masuk perkara B, Mbak pakai saya melawan dia tentu tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Karena bukan perkara yang sama di waktu saya bela dia. Iya. Nah, jadi boleh-boleh aja. Iya. Kalau di lapangan gitu Pak, pernah nggak Bapak temukan atau Bapak juga pernah mengalami hal yang sama atau teman gitu? Sering sih. Sering. Sering seperti itu. Tapi ya kita kadang-kadang selesaikan di luar saja gitu. Ya. Oh, langsung advokat Ya. advokat gitu ya. Ya. Lanjut. Bapak kan udah lama nih jadi pengacara atau advokat. Bagaimana tips and trik jadi pengacara yang sukses, Pak? Kunci utama itu jujur, Mbak. Jujur dan konsisten. Ya itu saja. Konsisten ya kalau memang sudah mau jadi advokat ya teruslah menjadi advokat itu. Jadi jangan pikir kerjaan lain gitu. Kalau ingin sukses jadi advokat ya fokus saja di advokat itu. Karena tidak serta-merta kita instan jadi sukses di situ. Bertahap-bertahap. Tapi kunci pertama itulah trust itu. Karena kalau tanpa trust seperti Mbak ini bilang tadi, gimana kalau kita mau cerita ke kita kalau kita tidak bisa dipercaya untuk menjaga data-data dia, informasi dia. Nah itu tadi. Jadi itulah butuh kerahasiaan klien itu. Trust itu, kunci terutama trust itu, percayaan itu. Jujur. Ya. Kalau Bapak berpraktek gitu di lapangan, apa saja konflik yang sering muncul Pak kalau Bapak lagi bertugas gitu? Kalau konflik apa maksudnya nih? Contoh antara Perkaranya. sesama klien atau sesama
pengacara gitu dalam menghadapi satu kasus nih, pengacara yang satu ini susah nih diajak kerjasama atau apa gitu Pak? Ya kadang-kadang sih kita timbul juga rasa jengkel ya. Kadang-kadang kita nih kan nunggu sidang nih. Jadwal sidang sudah ada, kita sudah hadir. Ini lawan kita belum hadir nih. Kadang-kadang dia sengaja itu. Sengaja ngerjain kita, lama-lama kita nunggu tapi belum hadir untuk sidang. Dongkol juga sih, tapi gimana lah. Nah, seperti itu. Kalau ketelatan itu kalau di pengadilan tidak ada apanya ya Pak? Kayak sanksi. Sekarang kan sudah ada antrian sebenarnya di pengadilan, sudah pakai nomor antrian. Tapi kadang-kadang keluhan kawan-kawan saya dengar nggak ada guna juga nomor antrian itu, karena yang sebelah kan bisa juga maju dulu sidang. Nah, jadi ya susah juga mau ngomong gitu. Yang jelas memang harus banyak bersabar. Jadi apa kalau sudah di pengadilan ya ada sidang pidana lagi, itu lama mbak nunggunya, mau berjam-jam kita baru panggilan kita untuk sidang tuh, klien kita di sidang. Kalau perdata kan kita mentukar surat aja kan, masukkan surat aja kan. Nah kalau pidana kan langsung dia. Kalau sekarang kan memang oke lah, karena COVID daring kita kan. Jadi tadi kalau mau jadi advokat ya harus jujur dan Kuncinya itu jujur dan konsisten. konsisten. Itu saja. Adik-adik punya dua itu modal utama loh. Nah, tak usah bikin modal lain, tak usah bikin kantor bagus. Nah, setelah itu baru pengetahuannya di-upgrade. Ya, ilmu itu penting. Gimana kita mengenai perkara klien kita kalau kita nggak punya ilmunya kan itu. Nah, kita mempalingkan orang nih, kita tak tahu cara mempalingkan orang nih. Harus punya ilmunya. Ya ilmu nomor 3 lah. Yang 2 tadi itu harus. Kalau sudah punya 2 itu kan tinggal nambah ilmu aja 1. Udah gampang. Oke. Sekian Pak dari Oke. kita. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih ya. Ya.